Saudara Bitpropam Polda Sulawesi Tenggara memeriksa 6 anggota polisi terkait dengan kasus guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan. Selain 6 polisi, Propam juga telah meminta keterangan dari kepala desa. 6 polisi yang diperiksa adalah 3 personel Polres Konawe Selatan dan juga 3 personel Polsek Baito. Pemeriksaan untuk memastikan ada tidaknya kesalahan prosedur yang dilakukan dalam menangani kasus Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, saudara. Sementara itu pemeriksaan kepala desa Wonuaraya dilakukan untuk mengklarifikasi permintaan uang sebesar 50 juta rupiah oleh penyidik terhadap Supriyani. Sedang melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap beberapa anggota Polri, khususnya dari Polsek Baito dan dari Polres Konawe Selatan, yang mana ke-6 itu adalah bagian dari upaya kita untuk menjelaskan apakah sebenarnya terjadi kesalahan prosedur ataukah kemudian apa yang menjadi penyampaian Bapak Kades ada penerimaan uang dan lain sebagainya. Kuasa hukum Supriyani semakin yakin kliennya tidak bersalah dan akan lolos dari jeratan hukum, saudara. Menurutnya berdasarkan fakta persidangan dan keterangan ahli dalam sidang makin menunjukkan bahwa tidak ada tindak penganiayaan yang dilakukan Supriyani terhadap muridnya. Ini sudah makin menegaskan bahwa dari keterangan ahli ini jelas bahwa tidak ada kejadian pemukulan ini, tidak ada, tidak meyakinkan bahwa ini telah terjadi kejadian pemukulan Ibu Supriyani, sebagaimana yang Ibu Supriyani sudah bantah mulai dari penyidikan sampai saat ini. Kemudian ada keterangan-keterangan saksi lain, keterangan saksi dewasa yang disumpah bahwa itu. Bantahan-bantahan kami selama ini tadi ternyata didukung oleh keterangan 2 ahli tadi, ya, bersesuaian dengan keterangan 2 ahli, sehingga kami berharap bahwa nantinya Ibu Supriyani bisa dituntut bebas. Sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Selatan. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi dan ahli. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, sebagai ahli penyidikan. Hadir secara daring, Susno Duaji mengungkap keterangan saksi anak tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak dilakukan di bawah sumpah. Keterangan anak itu bukan keterangan saksi. Keterangan anak itu manakala persesuaian, itu anak itu kan tidak disumpah, bisa sebagai tambahan, tapi itu bukanlah alat bukti. Keterangan anak itu bukan alat bukti. Karena apa? Anak tidak sah. Tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah. Saksi harus disumpah, gitu ya. Baca aja di KUHP itu ada. Selain itu, kuasa hukum Supriyani juga menghadirkan pakar psikologi forensik Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait psikologi anak serta merekonstruksi peristiwa penganiayaan yang dituduhkan kepada Supriyani. Pas untuk ditelisik terkait dengan kualitas keterangan saksi yang masih dipersiapkan, dengan membandingkannya dengan situasi empiris di tempat atau di lokasi di mana diduga telah terjadi peristiwa pidana. Secara ringkas, itulah 3 subbahasan yang menurut saya relevan majelis untuk dikupas untuk ditelisik terkait dengan kualitas keterangan saksi yang masih dipersiapkan. Kehadiran kedua ahli ini dilakukan secara virtual dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Sebelumnya, Supriyani, guru honorer, dituduh menganiaya siswa sekolah dasar yang merupakan anak polisi di Polsek Baito. Namun sederet kejanggalan terjadi dalam proses hukum Supriyani, termasuk dugaan pemerasan. Sarman, Kompas TV, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dan saudara, terkait kasus ini kita perbincangkan. Untuk membahas terkait dengan kasus ini, saudara, kita perbincangkan dengan pakar psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, ini juga Anda juga hadir sebagai ahli dalam kasus ini ya. Yang Anda soroti adalah terkait dengan saksi anak yang dihadirkan dalam sidang guru Supriyani ini.
Anda menyebut bahwa keterangan dari anak itu tidak bisa terpengaruh karena bisa terpengaruh keinginan penanya. Ini maksudnya seperti apa? Anak dari sudut pandang psikologi forensik merupakan salah satu kelompok individu yang memiliki suggestibility tinggi. Ya, dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, anak-anak diketahui sebagai kelompok individu yang rentan untuk menerima pengaruh dari pihak eksternal, baik itu berupa intimidasi, iming-iming, maupun deception atau tipu muslihat. Nah, memahami adanya kerentanan psikologis sedemikian rupa yang ada pada anak-anak, dalam konteks ini saksi yang masih berusia kanak-kanak, maka memang patut diberikan kehati-hatian ekstra, agar kemudian bisa sesungguhnya dipastikan apakah anak tengah memberikan keterangan yang sebenarnya atau keterangan yang katakanlah rekayasa. Apakah anak memberikan keterangan semata-mata berdasarkan pengalamannya langsung menyaksikan suatu peristiwa pidana, ataukah keterangan yang disampaikan oleh anak sesungguhnya merupakan informasi yang disampaikan oleh pihak tertentu kepada anak untuk kemudian diteruskan oleh anak tersebut kepada pihak penyidik. Oke, jadi dalam kasus ini Anda melihatnya apakah keterangan saksi yang digali, keterangan anak ini apakah nanti perlu dikesampingkan atau seperti apa? Saya meninjaunya dari 3 tingkatan pembahasan tadi sebetulnya. Pertama dimulai dari pembahasan secara umum sebagaimana yang saya utarakan barusan. Berlanjut ke tingkat berikutnya itu terkait dengan keterangan saksi anak-anak sebagaimana yang tercantum di dalam BAP. Sangat mengejutkan bagi saya bahwa ketika penasihat hukum memperlihatkan 2 halaman BAP dari 2 saksi anak-anak yang berbeda, ternyata isinya adalah 100% sama. Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya sekali lagi. Apakah BAP ini disusun berdasarkan episodic memory, yaitu berdasarkan pengalaman langsung anak-anak itu mengindra, menyaksikan peristiwa pidana, ataukah lebih sebagai sebuah BAP yang disusun berdasarkan semantic memory, yaitu informasi yang diajarkan, dimasukkan, diberikan kepada anak, untuk kemudian anak sampaikan kepada pihak penyidik. Oke, jadi dari kejanggalan BAP yang 100% sama antar 2 saksi anak-anak yang berbeda. karena ada kesamaan ini sehingga Anda menyebut bahwa keterangan anak ini bisa terpengaruh dari kemauan penanya. Untuk mengantisipasi ini agar kasus ini bisa terang benderang, apa yang harus digali? Sebagaimana pada kasus Cirebon, saya menyimpulkan bahwa proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan, termasuk keterangan saksi, berpotensi besar untuk mengalami bias, untuk menjadi error, sehingga bisa saja berujung pada vonis yang keliru. Atas dasar itu, saya memberikan pandangan bahwa ketimbang menghabiskan waktu dan stamina untuk menguber keterangan, baik itu dari tersangka, dari korban, atau juga dari saksi, maka akan lebih baik seandainya pembuktian lebih mengandalkan pada pendekatan saintifik, termasuk hasil pemeriksaan dokter. Pendekatan saintifik ini seperti apa? Bagaimana? Pendekatan saintifik ini seperti apa, Mas Reza? Tadi saya katakan misalnya dari disiplin kedokteran forensik bisa dilibatkan untuk memberikan penilaian tentang kondisi luka fisik pada tubuh si anak. Itu sebetulnya. Kemudian yang terkait dengan sejumlah saksi yang diperiksa ini juga ada sekitar 6 polisi yang diperiksa, kemudian ada juga kepala desa yang diperiksa terkait dengan dugaan untuk mengklarifikasi dugaan permintaan uang sebesar 50 juta oleh penyidik. Keterkaitannya akan seperti apa untuk membuat kasus ini terang benderang? Di persidangan sama sekali tidak dibahas hal ihwal adanya entah itu permintaan atau syarat sebesar sekian puluh juta rupiah bagi perdamaian antar pihak. Sama sekali tidak dibahas sehingga saya tidak memiliki perspektif tentang hal itu. Oke, terkait dengan kasus Supriyani, sang guru ini kalau kita lihat ini sang kuasa hukumnya juga yakin bahwa semua bukti di persidangan ini membuktikan bahwa Supriyani tidak bersalah. Kalau dari hemat Anda sebagai seorang psikolog forensik, ini nanti keputusannya ataupun putusan dari majelis hakim akan seperti apa? Hal yang sama diajukan tadi pertanyaan oleh penasihat hukum dengan sedikit kalimat berbeda, yaitu jadi menurut ahli, berarti menurut saya, apakah sesungguhnya terjadi atau tidak terjadi peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa? Saya katakan, saya tidak tahu. Hitung-hitungan di atas kertas kemungkinannya adalah 50-50, kemungkinan terjadi atau kemungkinan tidak terjadi.
apakah akan divonis bersalah ataukah vonis tidak bersalah, kemungkinannya sama, yaitu 50-50. Namun tadi saya katakan bahwa saya izinkan sekali lagi untuk mengkhawatirkan atau merisaukan proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan. Terlebih ketika saksi yang memberikan keterangan tersebut masih berusia anak-anak. Yang sekali lagi saya anggap berdasarkan penelitian merupakan salah satu kelompok individu yang rentan untuk menerima sugesti dari pihak lain. Menurut Anda majelis hakim mempertimbangkannya akan seperti apa dengan saksi anak ini? Memang saya merasa, ini tafsiran saya ya, kecenderungan pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim tampaknya berangkat dari asumsi bahwa sudah terjadi peristiwa pidana itu. Sehingga majelis hakim berusaha berulang kali mempertajam keterangan yang saya sampaikan, berusaha untuk mengkritisi keterangan yang saya sampaikan, namun saya bersikukuh pada posisi yang sejak awal saya sampaikan, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi yang berusia kanak-kanak sesungguhnya rentan untuk mengalami error. Itu juga yang saya sampaikan ketika diminta untuk katakanlah melakukan penilaian secara empiris berdasarkan denah kelas yang tadi diperlihatkan oleh penasihat hukum. Ketika saya menyaksikan denah kelas tersebut dan diberikan gambaran tentang posisi korban, posisi saksi, dan juga posisi terdakwa, saya sekali lagi semakin kuat mengatakan saya menganggap bahwa keterangan saksi tidak bisa diandalkan untuk membantu proses hukum ini mengungkap fakta yang sesungguhnya. Baik, kita nantikan ya seperti apa kelanjutan dari sidang terkait dengan kasus Guru Supriyani ini, Saudara. Terima kasih Mas Reza, pakar psikolog forensik telah berbagi perspektifnya di Kompas Malam. Salam sehat Mas Reza. Sorotan selanjutnya, Saudara, terkait dengan seorang pengemudi taksi online yang dipukul oleh penumpangnya yang merupakan anggota polisi saat hendak menuruni mobil. Korban langsung melaporkan aksi penganiayaan itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Masalah. Awalnya, Saudara, penumpang dan pengemudi taksi online ini terlibat cekcok. Pelaku kemudian memukul bagian wajah pengemudi taksi online, Saudara. Pemukulan ini terjadi saat pelaku yang diketahui merupakan anggota polisi ini hendak turun mobil di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Korban lantas melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ada rekaman. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Setelah kita menerima laporan polisi, kemudian kita tindak lanjuti, ya, kita mencari yang jelas untuk yang pelaku, ya kita cari. Ya untuk pelaku ya berupa oknum, ya kemudian itu dari penyidik langsung mencari atau menindaklanjuti. Pelaku pemukulan terhadap pengemudi taksi online merupakan Kasubdit Gakum, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku. Atas kejadian itu, oknum polisi berpangkat komisaris polisi tersebut kini telah dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Pamen Yanma untuk menjalani pemeriksaan. Untuk penanganan kasus pemukulan akan ditangani oleh Polda Metro sesuai dengan TKP kejadian, dan untuk kode etik dan disiplin akan ditangani oleh Polda Maluku. Komitmen Bapak Kapolda Maluku untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Bapak Kapolda sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan penyelidikan dan memproses kejadian yang terjadi. Usai jeda di Kompas Malam, Saudara, Gunawan alias Satbor, tiktokers yang dikenal dengan narasi beras habis live solusinya, ditetapkan tersangka oleh Polres Sukabumi lantaran diduga mempromosikan judi online. Nagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Hidup cuma